Saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, tinggal di rumah tentu memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan waktu di luar rumah. Nah, kamu bisa melakukan apapun di rumah secara online, mulai dari bekerja, belajar, kuliah, nonton film, atau main game. Khusus yang suka nonton film horor, kamu bisa menonton ulang beberapa film horor, sembari bernostalgia dan mengisi waktu luangmu. Film horor apa saja ya yang direkomendasikan untuk kamu tonton ulang? Yuk disimak. 2 Ju On The Grudge 2002. Bagi kamu yang fanatik dengan film horor Asia, nama besar waralaba Ju-on tentu menjadi salah satu minat tersendiri di zamannya. Nah, film Ju-on sendiri pada awalnya dirilis pada 2000 dengan judul Ju-on The Chusei, hingga berlanjut pada seri kedua, yang dirilis pada tahun yang sama. Namun Ju-on benar-benar mendapatkan nama tenarnya setelah perilisan film ketiganya yang berjudul Ju-on The Grudge yang dirilis pada 2002 lalu. Dalam film tersebut diceritakan mengenai kisah yang lebih mendalam mengenai rumah tertutup yang ada di Jepang tersebut. Secara umum film horor garapan Takashi Shimizu tersebut memang sedikit segaris dengan horor-horor Asia lainnya. Sosok hantu bernama Kayako digambarkan mirip dengan hantu-hantu Jepang atau Asia secara umum, yakni berambut panjang dengan wajah pucat dan sering muncul secara tiba-tiba untuk menjalankan terornya. Bagi penulis sendiri yang sudah menonton semua seri Ju-on hingga akhir, film berdurasi 92 menit tersebut sebetulnya sudah tidak menakutkan layaknya film-film horor baru lainnya. Namun bagi kamu yang suka dengan film horor, Ju-on The Grudge juga bukanlah film yang buruk kok. 3 Hereditary 2018. Bukan sekadar film horor biasa, Hereditary merupakan sebuah film horor yang memasukkan unsur seni dan psikologis di dalamnya. Kamu nggak akan mendapatkan banyak jump scare layaknya The Conjuring atau Annabelle. Sebaliknya, film berdurasi 127 menit ini terasa tenang, menghanyutkan, dan cukup membuatmu merasa terancam akan sesuatu. Film yang disutradarai oleh Arthur ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang memiliki garis keturunan terkutuk. Jika dilihat dari ide ceritanya sebetulnya terdengar mainstream dan biasa-biasa saja. Namun sang sutradara rupanya sukses membuat ide cerita sederhana menjadi sebuah rangkaian cerita yang cukup aneh dan mengerikan. Kamu akan melihat beberapa adegan yang memang aneh dan mengerikan, misalnya kecelakaan yang melibatkan putusnya kepala anak kecil dan lain sebagainya. Yuk, tunggu apa lagi? Kalau kamu suka sama hal-hal yang mengerikan, coba saja tonton film yang dibintangi oleh Toni Collette ini. Dijamin, gimana gitu. The Autopsy of Jane 2016. Film-film horor yang berkaitan dengan kamar mayat dan autopsi di saat ini mungkin sudah tidak seheboh beberapa tahun lalu. Salah satu film horor yang berhubungan dengan autopsi jasad manusia adalah The Autopsy of Jane Doe yang dirilis pada 2016. Oh iya, Jane Doe sendiri bukanlah nama orang, melainkan nama yang diberikan tim forensik khusus untuk mayat tak dikenal. Sebetulnya, film ini tidak begitu gamblang menceritakan mengenai hantu yang ada dalam film tersebut. Kebanyakan adegannya juga diwarnai dengan rasa takut dan teror dari hantu yang entah dari mana datangnya. Namun tetap saja film berdurasi 86 menit tersebut cukup unik dan layak untuk tonton kembali. Dibintangi oleh Brian Cox dan Emile Hirschia, film garapan In Global ini hanya mengantongi pendapatan 6 juta dolar AS atau 8 miliar rupiah. Bukan pendapatan yang bagus untuk sekelas film Hollywood. Namun gak ada salahnya deh kamu tonton ulang film ini, lumayan untuk menambah ketegangan di malam hari. 5 Shooter 2004. Lagi-lagi, film horor Asia berusaha unjuk gigi. Kali ini Thailand yang mendapatkan giliran untuk membuktikan film-film garapannya. Nah, salah satu film horor Thailand yang cukup dikenal di kalangan pencinta horor adalah Shooter. Film garapan sutradara Banjong Pisantanaku ini bisa dikatakan cukup sukses dan dianggap memiliki ide yang orisinal. Buktinya, film berdurasi 97 menit tersebut dibuat ulang dalam versi Hollywood berjudul sama pada 2008 lalu.
Film ini menceritakan tentang seorang fotografer yang selalu merasa dihantui oleh sosok hantu dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya kamu penasaran siapa hantu tersebut dan bagaimana ia melakukan terornya terhadap si fotografer, bukan? Yuk tonton saja film yang dirilis 2004 ini di malam hari. Dijamin seru. 6 Host 2020. Host adalah film horor yang mengadaptasi kondisi pandemik COVID-19 yang mengharuskan banyak orang untuk menjalani rutinitas new normal. Salah satunya berkomunikasi di rumah menggunakan media online seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet, Skype, dan lain sebagainya. Nah, apa jadinya jika kamu dan teman-temanmu sedang melakukan komunikasi menggunakan video tatap muka dan mengalami gangguan supernatural? Ya, film berdurasi 57 menit ini menceritakan kejadian seperti itu. Sekelompok orang yang melakukan ritual pemanggilan arwah secara online mendadak bernasib buruk dan mengancam nyawa mereka. Ide ceritanya cukup sederhana, namun bisa dieksekusi dengan baik dan menghasilkan film yang memiliki cara pandang baru karena mengadaptasi cara-cara new normal di saat wabah ini. Penasaran seperti apa kengerian yang mereka hadapi? Langsung saja deh tonton film garapan sutradara Rob Savage ini. Mengerikan atau teror yang terjadi pada saat kondisi gelap gulita. Sebetulnya, latar belakang cerita dalam film ini masih sangat dangkal dan tidak diceritakan secara gamblang.